Jadi Tuhan itu baik karena memang Dia baik, saudara. Kita belum ngapa-ngapain, manusia belum bekerja, belum ngapa-ngapain, Tuhan sudah disediakan semua pohon dalam taman. Nah nanti saudara, setelah saudara belajar hari ini tentang saya sebut dengan tapak ajaib, kalau saudara perhatikan T-nya saya buat huruf besar, itu T yang pertama, tapak ajaib. Nanti saudara belajar mengingat ayatnya, sehingga saudara bisa menjelaskan orang lebih mudah. Kalau di Tuhan baik ini ayatnya gampang saudara, Kejadian 1 sampai 29. Kejadian 1 diciptakan segambar dan serupa. Allah itu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ayat 28-nya diberi kuasa, diberkati dan diberi kuasa, ayat 29-nya diberi semua buah pohon dalam Taman Eden, Saudara. Kemudian lalu dari T kita ke A. A-nya adalah sebentar. Arti dosa. Apa itu arti dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum alam, hukum Allah. Jadi 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Makanya kalau hamartia, kita meleset dari sasaran, itu juga disebut dosa. Kalau saudara lihat Yakobus pasal 4 ayat 17, kalau kita tahu kita bisa berbuat baik, namun kita tidak melakukannya, maka itu adalah dosa. Hamartia, meleset dari sasaran. Saudara. Jadi saudara dan saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10 kan berkata seperti itu ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, bahwa saudara dan saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Pertama apa? Tuhan baik, ada 3D di sana, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Lalu kita diberkati dan diberi kuasa, Kejadian 1 ayat yang ke-28. Lalu kita diberi semua buah dalam pohon dalam Taman Eden, itu Kejadian 1 ayat 29. Gampangnya begitu ngingatnya. Lalu habis T, A. A itu apa? Arti dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Arti dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Habis T, A, baru kita P, penyebab dosa. Minggu lalu kita sudah belajar ada 2 penyebab dosa. Apa masih ingat? Anak TK minggu lalu. Yang pertama, T pertama adalah tipu muslihat iblis. Nah, berbicara tentang tipu muslihat iblis, ada 2 area yang iblis selalu berusaha menipu kita. Tipu muslihat iblis ini saudara bisa melihat Efesus pasal 6 ayat ke-11, bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi saudara kita melawan tipu muslihatnya. Saudara. Ciri-ciri orang kena tipu adalah dia tidak sadar kalau dia sedang kena tipu. Kalau dia sadar dia sedang kena tipu, maka dia nggak akan kena tipu. Begitu ya prinsipnya ya. Makanya kenapa Alkitab berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Waktu kita mengetahui kebenaran, maka kita nggak mungkin kena tipu. Makanya kenapa kita perlu belajar firman lebih dalam. Saudara harus ingat, iblis juga tahu firman, iblis juga menggunakan firman, bahkan untuk mencobai sang firman, mencobai Yesus saja iblis pakai firman. Makanya saat-saat ini banyak berkembang pengajaran-pengajaran yang tidak berpusat pada Kristus. Nah itu yang menjadi problem sebenarnya. Kemudian kita bisa melihat ada 2 area tipu muslihat iblis. Kalau tadi yang Tuhan baik banyaknya di Kejadian 1 ayat 26 sampai 29. Tipu muslihat iblis ini kita bisa melihat di Kejadian pasal 3. Menjelang manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini kan iblis berbicara tentang apa? Bukankah semua buah dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Allah berfirman, kata iblis. Padahal Allah tidak berfirman seperti itu. Kalau saudara lihat Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Allah berfirman bahwa semua buah dalam Taman Eden ini boleh kamu makan kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Amin. Itu garis bawahi dan simpan dalam hati kita baik-baik. Dalam segala keadaan kita harus mengingat dan berkata, aku punya Tuhan yang baik. Aku punya Tuhan yang mencintaiku dalam segala keadaanku. Bahkan ketika aku jatuh dalam dosa, aku nggak ingin jatuh dalam dosa. Tapi aku percaya Tuhan mencintai aku, mengangkat hidupku, memulihkan hidupku.
Kalau kita mengerti prinsipnya di sana, maka kita akan mudah recovery. Dan hidup kita tidak bergantung pada apa kata orang lain. Lalu tipu muslihat yang kedua adalah area pengenalan akan identitas diri. Di Kejadian pasal 3 ayat yang keempat sampai ke-6, dikatakan kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah, mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Padahal Alkitab berkata kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka kamu akan mati. Sudah. Manusia telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Iblis selalu menyerangnya dua area ini hingga saat ini. Kenapa orang menjadi minder? Kenapa orang menjadi malu? Karena mereka tidak mengenal identitas diri mereka. Mereka berharga di mata Tuhan. Mereka menaruh harga diri mereka berdasarkan apa? Berdasarkan kekayaan, berdasarkan jabatan, berdasarkan nama besar. Itu bukan sumber identitas diri kita. Sehingga apa? Dengan kekayaan kita mendapatkan pengakuan, kita mendapatkan penghormatan dan sebagainya. Hati-hati kita yang memiliki kekayaan, lalu ada orang yang mendekat kepada kita karena kekayaan. Maka sering muncul manipulasi di sana, pemanfaatan yang tidak sehat di sana. Makanya identitas diri kita bukan tergantung pada kekayaan, bukan tergantung pada jabatan kita, nama besar kita. Identitas diri saudara dan saya, karena saudara ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, darah Sang Pencipta, maka saudara sangat berharga di mata Allah. Identitas diri saudara dan saya, saudara adalah anak Allah. Saudara adalah biji matanya Allah. Saudara adalah anak dari Sang Pencipta yang Roh Kudusnya itu tinggal dalam saudara dan ada otoritas Allah yang maha tinggi dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak boleh ketakutan dalam kondisi ini. Kenapa? Karena Tuhan yang maha besar menyertai kita. Lalu penyebab dosa yang kedua, keinginan. Oke, kita lihat dulu pengenalan akan Allah. Saudara langsung saja baca yang merahnya, karena ini minggu lalu sudah kita bahas, kita cepat. Kalau bisa baca, semua pohon, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Iblis berkata seperti itu, ular itu berkata seperti itu kepada Hawa. Ayat yang ke-16-nya, Kejadian 2 ayat 16, padahal Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Iblis sedang menciptakan Allah yang pelit. Enggak, Tuhan nggak mau berkati kamu. Saudaraku, kita hidup karena pemeliharaan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita dengan berbagai macam cara. Jadi saudara, jangan kita dalam tanda petik, kalau kita misalkan maaf, kondisi begini kan, kita lagi kekurangan, kita update status di Facebook dan sebagainya, janganlah. Kita sedang mempermalukan nama Tuhan kalau begitu. Kalau kita ada kekurangan kontak antar kita, butuh sembako, kita boleh berbagi satu sama lain sembako dan sebagainya. Oke. Kemudian pengenalan akan diri sendiri, saudara. Ular itu berkata bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal Kejadian 1:26 kita tahu bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Oke. Jadi, saudara ingat, saudara ini mencerminkan kemuliaan Allah. Kalau saudara menyadari identitas diri saudara dan saya ini adalah anak Allah yang penuh dengan kasih karunia, maka ketika kita berbuat jahat, kita sadar, itu bukan identitas diri saya. Maka otomatis kita akan terjaga dengan pengenalan identitas diri kita. Kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Lalu muncul ketakutan yang berlebihan dalam hati kita, beritahu, itu bukan identitas diri saya. Saya anak Allah yang disertai dan diurapi oleh Allah. Saya waspada boleh, berjaga-jaga boleh. Tapi jangan kita melakukan segala sesuatu karena ketakutan. Saudara. Oke. Dan kalau saudara perhatikan, serangan iblis terhadap identitas Yesus, kalau saudara baca Matius yang pasal 4 dulu, iblis selalu berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang ke-6. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Ini Mazmur 91 ayat yang dipakai oleh iblis.
Tapi Matius 3 ayat yang ke-17, waktu Yesus dibaptis, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iblis sedang berkata, kamu bukan anak Allah sebelum kamu bisa membuktikan. Nah itu dia yang jadi problem, saudara. Saudara menjadi anak Allah karena ada benih ilahi dalam hidup saudara dan saya. Anak saya, dia menjadi anak saya bukan karena dia baik, bukan karena dia bisa bekerja atau melakukan sesuatu menyenangkan hati saya. Dia adalah anak saya karena ada benih saya di dalam anak saya. Saudara anak Allah karena 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 ada benih ilahi dalam hidup saudara dan saya. Bukan benih yang fana, tapi benih ilahi, benih yang kekal dalam hidup saudara dan saya. Saudara sadarin ini betul-betul bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Saudara, anak kucing sama anak macan itu kekuatannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena benihnya benih yang berbeda. Kita belajarin Alkitab sungguh-sungguh, ada banyak ayat berbicara Roh Kudus dalam hidupmu, bekerja melalui hidupmu, saudaraku. Benih ilahi itu berbeda. Allah yang Maha Kuasa tinggal dalam hidup saudara dan saya. Bukan Allah patung loh yang kita sembah. Allah yang hidup. Allah yang mengalahkan maut. Allah yang bangkit. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sadarin, kita adalah anak Allah, pribadi yang diurapi oleh Roh Kudus. Saudara dan saya melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Jangan lagi saudara berkata, saya bodoh, saya lemah, saya tidak berguna, dan sebagainya. Hari ini mulai perkatakan, aku anak Allah yang diurapi oleh Allah. Kalau ada sakit, mungkin apa yang menjadi kelemahan saudara, misalkan seperti saya dulu, saya adalah seorang yang pelupa, saya dulu selalu berkata saya pelupa, tapi begitu saya mengerti kebenaran bahwa saya adalah ciptaan baru dalam Kristus, saya mulai katakan, saya bukan seorang yang pelupa, otakku sempurna dalam nama Yesus, saya bisa mengingat ayat-ayat firman, saudara. Apa yang saudara yakinin, itu akan menjadi termanifestasi nyata dalam hidup ini. Makanya, untuk memiliki iman yang benar, kita perlu belajar firman. Kita sungguh-sungguh belajar firman. Beri diri kita mau Roh Kudus itu berbicara pada hidup kita. Ya, kita lanjut ya. Jadi kita harus mengenal betul siapa diri kita di mata Tuhan, saudara. Kebanyakan kenapa hidup seorang itu tidak berdampak? Karena mereka lebih mengenali kelemahan dan kekurangan mereka daripada mengenali Tuhan dengan benar. Nah, jadi penyebab dosa adalah tipu muslihat iblis, dua area, pengenalan akan Allah, pengenalan akan diri sendiri. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, Allah itu Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, sumber kasih karunia, Dia menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita menerimanya dengan iman, kita mengenali diri kita dengan benar, kita adalah orang diurapi oleh Allah. Percayalah, hidup saudara dan saya pasti berubah. Pasti berubah. Makanya kita perlu belajar apa janji-janji Tuhan. Apa kebenaran-kebenaran yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sehingga hidup kita ini bukan hidup yang biasa-biasa lagi. Hidup kita adalah hidup yang penuh dan kemenangan. Amin. Oke. Suara saya bisa kedengaran dan baik semuanya? Bisa? Oke, sip. Saya lanjut lagi ya. Penyebab kedua tipu manusia jatuh dalam dosa adalah karena adanya keinginan. Saudara, tentunya keinginan ini saudara ada banyak ayat. Dan 3 keinginan yang biasanya iblis serang kita. Kenapa sih kita perlu pelajari penyebab manusia jatuh dalam dosa? Supaya kita bisa mengerti bagaimana melawan tipu muslihat iblis gitu ya. Saudara, keinginan. Keinginan akan kebutuhan daging. Yesus sudah 40 hari, 40 malam lapar. Tentunya kalau orang 40 hari, 40 malam lapar, pinginnya apa? Makan. Makanya iblis tantang Yesus, ubahlah batu ini jadi roti. Lalu keinginan untuk dapatkan pengakuan akan kehebatan. Makanya sebagian orang mengejar pengakuan dengan dalam tanda petik, maaf, saya pakai istilah agak kasar. Menjilat orang lain. Ini dia yang bahaya, saudara. Karena dia mengejar pengakuan, yang penting dia dapat pengakuan, dapat penghargaan dari orang-orang sekitarnya. Itu dia yang jadi problem, saudara. Dan untuk mendapatkan pengakuan, sebagian orang berpikir kalau mereka punya kekayaan, mereka punya jabatan, mereka akan diakuin, dihargai oleh orang lain. Itulah nilai-nilai yang saya terima dari dulu sebenarnya.
Dan itu harus kita runtuhkan. Saudara, kita nggak perlu pengakuan manusia karena kita sudah diakui oleh Allah Roh Kudus. Kita adalah anak Allah dan saudara adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Keinginan akan kekuasaan, saudara. Yesus pun ditawarkan jalan pintas. Bahasa kasarnya, ular berkata gini, kamu nggak usah naik atas kayu salib, itu menderita luar biasa, asal kamu sembah aku aja, maka semuanya akan kuberikan padamu. Kenapa? Karena dunia berada di bawah kuasa si jahat semenjak manusia jatuh dalam dosa. Kita lihat secara cepat, saudara lihat tulisan merah yang saya tandain saja. Nanti saya akan kirimkan slide ini kepada saudara, saudara bisa merenungkan lebih detail. Saudara, di Kejadian 3 ayat yang ke-6, sebelum perempuan itu jatuh dalam dosa, dimulai dari yang namanya melihat. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kalau fokus kita salah, fokus kita keinginan daging, maka dosa akan muncul dalam hidup kita. Tapi kalau fokus kita adalah Kristus, apa yang jadi keinginan Kristus, apa yang jadi kehendak Kristus, apa yang jadi panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka hidup saudara dan saya akan berbuahkan buah-buah roh. Hidup saudara dan saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, karena yang saudara lihat hanyalah Kristus. Makanya Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Bukan kepada saksi-saksi iman yang barusan ditulis dalam Ibrani pasal 11. Saksi-saksi iman kehidupannya luar biasa. Tapi penulis Ibrani mengajak kita melihat kepada Kristus. Nah, karena perempuan itu melihat, lalu apa hasil penglihatannya? Buah pohon itu baik untuk dimakan. Nah ini, good idea belum tentu God idea. Yang jomblo-jomblo dengar baik-baik. Gitu ya, kalau lihat pasangan lawan jenisnya, aduh ini good idea belum tentu God idea. Saudara menemukan pasangan hidup harus ingat prinsip. Nilai pasangan hidup saudara secara rohani dan secara jasmani. Dua-duanya harus dinilai. Nanti kapan-kapan kita ngomong pasangan hidup. Cuman good idea ini bahaya saudara, karena saudara melihat, aduh cantiknya luar biasa, padahal judesnya luar biasa, padahal suka berbohong, padahal punya yang lain. Nah, saudara, hati-hati. Dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Dari lihat, muncul apa? Kelihatan baik, sedap kelihatannya menarik hati. Sudah. Hati-hati dan hal gitu. Dan kalau saudara tahu, iblis juga, kalau saudara perhatikan di Yesaya pasal 14 ayat 12 ini, ada dikatakan, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di bukit pertemuan, jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iblis pun jatuh karena keinginannya sendiri. Karena keinginan akan pengakuan, ingin menyamai Allah, ingin disembah. Keinginan akan kekuasaan membuat iblis jatuh ke dalam dunia ini. Ada yang menafsirkan ayat ini bukan iblis katanya, ini adalah Yesus. Kalau Yesus ngapain lagi dia hendak menyamai yang maha tinggi? Dia adalah pribadi yang maha tinggi. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Kemudian Yakobus 1:14 kita ingat, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, kita harus hati-hati dengan keinginan. Keinginan itu menyeret dan memikat kita kalau kita fokus terus, saudara, keinginan daging itu. Makanya saat-saat seperti ini belajar tenang, belajar mengucap syukur, berdoa. Mungkin sudah lama kita nggak jalan-jalan ke Singapura gitu kan ya. Nggak jalan-jalan ke luar negeri atau ke pantai kemana, belajar tenang. Yakobus 4 ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hati-hati dengan keinginan kita, sudah. Seseorang yang dikuasai keinginannya membuat ia mudah kena tipu. Orang yang dikuasai keinginannya, salah satu buahnya, contohnya sakit hati, iri hati, mudah tersinggung, mudah kecewa.
itu berarti orang tersebut dikuasai oleh keinginannya. Keinginannya tidak terpenuhi, makanya dia sakit hati. Keinginannya tidak terpenuhi, makanya dia iri hati, tersinggung, kecewa, dan sebagainya. Jadi kalau kita masih dikuasai di area sana, jangan-jangan kita masih dikuasai oleh keinginan kita. Bagaimana mengalahkan keinginan kita? Fokus pada keinginan Kristus. Ingat terus tentang Kristus. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana menang atas dosa dengan mudah. Nah, ini yang pencobaan Yesus, saya rasa saya cepat aja yang di area ini. Nah, lalu kita masuk yang berikutnya. Jadi kalau saudara pelajari, yang pertama Tuhan baik. Tuhan baik ada 3D apa? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diberkati dan diberi kuasa. Dan yang ketiga, diberi semua pohon dalam taman Eden. Artinya apa? Tuhan memelihara kita. Itu Kejadian 1 ayat 26 sampai 29. Gampangnya gitu. Nanti di slide saudara belajar menghafal, saudara tulis di kertas ulang-ulang, pasti bisa. Kemudian habis T, Tuhan baik. A, berarti apa? Arti dosa. Arti dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Oke? Habis T, A, P. Penyebab dosa. Penyebab dosa ada 2. Yaitu apa? Tipu muslihat dan keinginan. 2 area tipu muslihat iblis apa? Ada 2P. Pengenalan akan Allah. Pengenalan akan diri sendiri. Ya, saya cepat saja. Nanti ayatnya saudara bisa lihat lagi. Kemudian, sekarang kita masuk habis T, A, P, A. A berikutnya adalah akibat dosa. Kita tetap mempelajari dari kitab Kejadian, saudara. Kalau saudara pelajari dari kitab Kejadian, akibat dosa yang pertama adalah terintimidasi. Saudara, coba saudara buka Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Mari kita lihat. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Akibat dosa adalah terintimidasi atau takut. Saudara perhatikan, Allah itu datang selama ini, sebelum manusia jatuh dalam dosa, untuk bersekutu, menikmati keintiman dengan Adam, saudara. Tapi semenjak manusia jatuh dalam dosa, muncul ketakutan. Makanya kalau saudara pelajari 1 Yohanes pasal 4 yang ke-18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita menyadari kasih Tuhan yang sempurna itu, yang telah memberikan anak yang tunggal bagi setiap kita, ketakutan akan lenyap. Kita takut karena kita kurang mempercayai atau merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kalau kita mati juga masuk surga, sebenarnya kita nggak perlu takut dengan apapun. Saudara, dalam segala keadaan. Lalu akibat dosa yang pertama adalah terintimidasi. Saudara tahu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Ini menarik, saudara. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut." Saudara, intimidasi dari si jahat, 1 Petrus 5 dikatakan iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia bukan singa. Dia adalah iblis yang sudah dikalahkan. Saudara, hanya auman mengintimidasi saudara. Itu hanya bisa dikalahkan dengan darah Yesus. Darah Yesusnya bukan begini ketika saudara takut, darah Yesus. Berada tempat angker, darah Yesus. Bukan begitu, saudara. Tapi saudara pelajari di Alkitab baik-baik. Ada apa dengan darah Yesus? Nanti kalau saudara pelajari di Alkitab dengan baik-baik, maka saudara akan menyadari, melalui darah Yesus, saudara telah ditebus.
Harga dosa saudara telah lunas dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Melalui darah Yesus, saudara dan saya telah dibenarkan oleh darah Kristus. Melalui darah Yesus, saudara menyadari saya sangat berharga di mata Tuhan karena saya ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga saudara bisa berkata, aku telah ditebus, aku telah dibenarkan. Aku pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau iblis berkata, kamu ini orang hina, orang bodoh, orang tidak berguna. Mungkin orang sekitarmu berkata seperti itu. Mengintimidasi saudara. Hari ini katakan pada dirimu, aku adalah anak Tuhan yang telah diangkat oleh Tuhan. Mazmur 113 ayat 7, ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari dalam lumpur. Dan mendudukannya bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Orang hina dalam debu, orang miskin dalam lumpur, diangkat oleh Tuhan. Ditegakkan oleh Tuhan. Kita dulu adalah orang yang tidak masuk hitungan sama sekali. Kita adalah pribadi yang sangat tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Tapi diangkat oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya. Kita diubahkan menjadi anak Allah. Kita ini seharusnya adalah sampah yang tidak berguna apa-apa, yang tempatnya hanyalah api neraka. Tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Jangan lagi ada kita mengalami ketakutan dengan intimidasi dari si jahat. Iblis cuma bisa mengintimidasi, menebarkan teror. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Alkitab berkata, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9, lawanlah dengan iman yang teguh. Iman yang teguh. Ketika mungkin saudara ada nggak enak badan, ada flu sedikit, saudara mulai khawatir corona, lawan dengan iman yang teguh. Dalam nama Yesus, fluku sembuh dalam nama Yesus. Badanku fit, sempurna dalam nama Yesus. Urapan kuasa Tuhan mengalir. Waktu saudara mendengarkan Zoom ini, saudara menyaksikan, saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja atas saudara, menjamah saudara, memberikan kekuatan. Saudara yang kedua, saudaraku, akibat dosa yang kedua, kalau akibat dosa, saudara menghafalnya gampang. TK SHM. TK SHM. T yang pertama adalah terintimidasi, orang menjadi takut. Yang kedua adalah kutuk. Ya, saudara nanti bisa pelajarin. Kejadian pasal 3, 14 sampai ke 19, saudara. Ular dikutuk, manusia dikutuk dengan penderitaan, susah payah, kematian, alam kena kutuk, saudara. Tapi kabar baik buat saudara dan saya, Galatia 3:13, Kristus telah menanggung semua kutuk saudara dan saya di atas kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Sehingga saudara dan saya tidak pernah bisa kena kutuk lagi. Karena semua kutuk akibat dosa saudara dan saya telah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Kalau saudara dan saya masih kena kutuk lagi, berarti harga yang Yesus bayar di atas kayu salib belum lunas dibayar. Maka Kolose 2 ayat 14 itu harus dihapus, saudara. 1 Korintus 6 ayat 20 harus dihapus. Kenapa? Karena ayat itu menyatakan bahwa surat hutang dosa kita telah dipakukan di atas kayu salib, saudara. Dan saudara dan saya telah lunas dibayar oleh darah Kristus. Karena lunas dibayar, makanya Roma pasal 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Luar biasa, saudara. Kalau kita mengerti kebenaran ini, tidakkah roh kita berkobar-kobar melayani Dia? Ada sesuatu yang sangat luar biasa yang bekerja tengah-tengah kita. T yang pertama apa? Coba saudara lihat lagi, ingat ini. T yang pertama adalah, tayangannya gampangnya begini. Saudara ingat aja waktu peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Waktu peristiwa manusia jatuh dalam dosa, dari Kejadian 3 ayat yang ke-8, Allah datang mencari manusia. Apa yang terjadi dengan manusia? Manusia jadi bersembunyi, menjadi takut, betul kan? Habis takut, apa yang dilakukan oleh kutuk, saudara? Habis manusia dikutuk, saudara, tapi ingat, kalau saudara perhatikan ayat yang ada di layar ini, Kejadian 3 ayat 15-nya nggak ada. Kenapa loncat dari ayat 14 langsung ke 16? Ayat 15-nya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena itu adalah protoevangelium. Di tengah-tengah Tuhan mengutuk manusia yang berdosa, mengutuk ulam, mengutuk manusia, mengutuk alam, ada janji pemulihan Allah di sana. Luar biasa Tuhan kita.
Tuhan kita tidak pernah merancangkan kejahatan, keburukan dalam hidup kita. Manusia tidak taat, manusia gagal, Tuhan tetap memikirkan caranya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Sungguh luar biasa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi habis kena kutuk, apa yang dilakukan oleh Allah? Manusia diusir dari Taman Eden. Manusia menjadi terpisah, saudara. Kejadian pasal 3, 23-24, saudara. Ada jurang yang memisahkan antara Allah yang maha suci dengan manusia yang telah berdosa, saudara. Makanya keterpisahan itu dialami oleh Yesus ketika di atas kayu salib. Waktu Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu harus ditanggung oleh Yesus. Karena itu akibat dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesaya 59 ayat yang pertama ini berbicara tentang yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosa dan segala pelanggaranmu. Efesus 2 ayat 13 berbicara tentang kamu yang dahulu jauh telah menjadi dekat di dalam Kristus. Kita bukan jauh lagi dengan Allah. Bahkan Roh Kudus Allah itu sudah jauh lebih dekat daripada baju yang kita pakai. Dia di dalam saudara dan saya. Dia bekerja dari dalam hidupmu. Makanya Alkitab berkata, dari dalam hatimu akan mancar aliran-aliran air kehidupan. Makanya ketika kita berbicara penyembahan, saat-saat Zoom begini, kita harus ingat, penyembahan bukan berbicara tentang musik. Penyembahan itu berbicara isi hati yang mengagumi Allah, yang bersyukur kepada Allah. Penyembahan itu berasal dari dalam hati kita, bukan dari luar. Banyak orang nggak bisa menyembah Tuhan karena nggak ada musik. Itu dia problem. Seharusnya kita menyembah Tuhan tanpa musik. Dari dalam hati kita lahir kekaguman, pujian, penyembahan kepada Allah. Itu penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar itu mempercayai Allah dalam segala keadaan. Wah, luar biasa. Itu perenungan saya akhir-akhir ini, saudara. Jadi, ya saya cuma bagi-bagi sedikit, saudara. Kita lihat lagi. Setelah manusia diusir, manusia terpisah, apa yang terjadi dengan manusia? Alkitab mencatat Kejadian 6 ayat kelima, kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan semata-mata. Jadi TK, SHM. Oke, kita mulai dulu. T yang pertama apa? Terintimidasi. Allah datang, manusia terintimidasi, lalu apa yang dilakukan? Yang terjadi apa? Manusia kena kutuk. Terintimidasi, kena kutuk. Habis itu apa? Diusir dari Taman Eden. Betul ya? Diusir dari Taman Eden, berarti apa? Terpisah dengan Allah. Habis itu apa? Waktu manusia sudah menjauh, nanti saudara lihat di Kejadian 6 ayat 5, kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan semata-mata. Habis itu apa? Karena dosa Adam ini membuat manusia itu kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan semata-mata, maka karena dosa satu orang, maut telah menjalar ke seluruh manusia. Itu Roma 5 ayat yang ke-12. Jadi, semua orang menjadi berdosa. Roma 3 ayat yang ke-10. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, semua orang jadi berdosa karena dosa Adam. Nanti saya akan berikan saudara slide ini. Tolong di rumah saudara buka ayat-ayatnya. Saudara kelompokkan, saudara catat, saudara pelajarin sungguh-sungguh. Oke? Habis semua orang jadi berdosa, maka manusia karena berdosa berarti dia menjadi hamba dosa. Betul ya? Yohanes 8 ayat yang ke-34. Nanti saudara bisa lihat ayatnya di rumah. Saya nggak munculkan semua karena saya ingin hari ini saya menyelesaikan tapak ajaib, saudara. Biar saudara sudah punya jurus nanti. Nanti saya akan kirim juga videonya, contoh tapak ajaib bagaimana saudara menjelaskan, nanti saya akan kirimkan videonya. Jadi manusia hamba dosa. Hamba itu berarti dia diperbudak oleh dosa, dikuasain oleh dosa. Tapi syukur kepada Allah ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara sudah mati bagi dosa, itu di Roma 6 ayat 18, dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita mengabdi kepada Allah itu karena Tuhan baik. Banyak orang mengajar kasih karunia berkata begini, oh kita bukan hamba lagi, kita adalah anak.
Oh, kita bukan hamba lagi loh, kita adalah anak. Saya bilang, sebenarnya kita bukan hanya anak, kita juga mempelai. Tambah bingung kan? Saudara, ketika saudara memahami Alkitab, saudara harus melihat konteksnya secara keseluruhan. Kalau saudara berkata, Yesus adalah gembalaku, berarti saudara adalah domba, bukan berarti saudara jadi binatang. Itu maksudnya sifat-sifat domba. Domba itu mendengar suara gembalanya, mengikuti gembalanya, bergantung pada gembalanya. Itu domba maksudnya. Makanya pengembalaan ada domba, gitu kan. Kalau Yesus adalah Tuhan kita, kita adalah hamba. Pelajari sejarah tentang budak dari bangsa Israel dulu. Ketika mereka dibebaskan, budak itu memiliki pilihan. Mau tetap mengabdi kepada tuannya atau mau meninggalkan tuannya. Tapi kalau budak yang mendapatkan tuan yang sangat baik, yang memperlakukan dia sangat baik, maka budak itu akan memutuskan untuk menjadi budak seumur hidup kepada tuan yang baik itu. Itu kondisinya. Menjadi budak seumur hidup kepada tuannya yang baik. Nah, kita ini adalah hamba Tuhan. Kita melayani Tuhan, memutuskan untuk melayani Tuhan seumur hidup. Saudara, itu maksudnya, saudara. Lalu saudara menjadi anak, dia adalah Bapa yang baik, gitu kan. Anak pun ada proses pertumbuhan. Ada teknon, ada huyos dan sebagainya, saudara. Makanya anak-anak mengenal Bapa, orang muda kuat dalam firman itu di 1 Yohanes pasal 2. Kemudian orang-orang tua, orang yang sudah dewasa mengenal Allah yang ada daripada semulanya. Ada proses pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah. Lalu ada lagi mempelai. Ketika kita dalam mempelai wanitanya Kristus, Yesus adalah mempelai pria kita, bukan berarti ini bicara hubungan seks, bukan. Ini bicara keintiman dan kedekatan yang spesial, Saudara. Nah, jadi kita adalah hamba kebenaran, kita bukan lagi hamba dosa. Memang akibat dosa manusia menjadi hamba dosa, diperbudak oleh dosa. Tapi saudara telah ditebus oleh darah Yesus. Lalu TK-TK SHM. Akibat dosa yang terakhir adalah maut. Saudara, upah dosa ialah maut. Kejadian 2:17, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka kamu akan mati. Dan seterusnya. Ada banyak dasar ayatnya, saudara bisa lihat. Kalau materi saya yang saya ajarkan kepada saudara nggak ada dasar firmannya atau penafsirannya salah, saudara boleh diskusi sama saya. Saya bisa memperbaiki materi saya kalau memang saya melenceng. Tapi kalau memang yang saya pakai ini adalah dasar firman yang benar, saatnya kita mempercayai bersama. Jadi saudara, sederhananya untuk akibat dosa, kita mulai dari awal lagi ya. Saya ulang-ulang ini supaya saudara ingat. T yang pertama, Tuhan baik. Tuhan baik ada 3D apa? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diberkati dan diberi kuasa. Yang ketiga apa? Diberi buah dalam taman Eden, saudara. Artinya apa? Kita dipelihara oleh Tuhan. A, habis T, A adalah arti dosa. 1 Yohanes 3 yang keempat. Arti dosa apa? Pelanggaran terhadap hukum Allah. Lalu habis T, A, kita masuk P. P apa? Penyebab dosa. Penyebab dosa, apa penyebab dosa? Ada 2, tipu muslihat dan keinginan. 2 area tipu muslihat apa saja? Tipu muslihat dalam area apa? Pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri sendiri. Sudah. Dari mana kita dapat tipu muslihat? Coba kita buka Alkitab kita, Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Ini pas ingat, Kolose 2 ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat yang ke-8 dikatakan begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, jadi sumbernya tipu muslihat ini ajaran palsu dan kosong yang diajarkan turun-temurun. Yang seringkali kadang tidak kita sadarin juga, saudara. Itu dia diajarkan oleh orang tua kita, bahkan kadang diajarkan oleh pendeta, saudara. Cuman kita tidak menyadarinya, itu dia yang jadi masalah, saudara. Sehingga tipu muslihat ini menjadi benteng dalam pikiran kita. Nah, kalau ini sudah terjadi, bahaya, saudara. Coba kita lihat 2 Korintus 10, ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 10, ayat yang keempat dikatakan begini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi.
bukan tombak, bukan pisau, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, Saudara. Benteng-benteng itu ada dalam pikiran kita. Waktu Saudara memberitakan Injil, kita menggunakan firman Kristus itu, Saudara menyampaikan firman Kristus dengan kuasa Allah menentukan benteng-benteng yang dibangun oleh pikiran manusia. Dan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saya ulang. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala sesuatu dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi, Tuhan baik, akibat dosa, penyebab dosa, tipu muslihat, dan keinginan ada 3 area, keinginan akan daging, keinginan akan pengakuan, keinginan roh, Saudara, ingin disembah, dan sebagainya. Oke, habis TAP, lalu akibat dosa. Akibat dosa, Saudara ingat aja kisahnya dari manusia jatuh dalam dosa, Allah mencari manusia, apa yang terjadi dengan manusia itu menjadi ketakutan. Dia terintimidasi, menjadi bersembunyi, terintimidasi. TK, habis terintimidasi manusia dikutuk. Manusia kena kutuk, Saudara, itu akibat dosa. TK habis itu manusia diusir. Ya kan? Manusia terpisah dari Allah. Saudara. Oke, habis itu apa yang terjadi? Hanya lagi kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan semata-mata. TK, sudah. K yang terakhir itu kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan semata-mata. Itu di Kejadian namanya kelima. Baru SHM. SHM itu semua orang menjadi berdosa. Ayatnya Roma 3 ayat 10, Roma 5 ayat 12, masuk dosa ke dunia ini oleh karena dosa Adam, dosa satu orang. Habis itu manusia menjadi hamba dosa dan akibat dosa yang terakhir adalah maut. Oke, sampai di sini sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya apakah ada tanggapan, mungkin saya terlalu cepat kali ya. Tapi bisa ditangkap dengan jelas? Bisa tangkap dengan jelas? Kalau bisa tangkap dengan jelas nanti saya lanjut lagi, Saudara. Sungguh, Saudara, kebenaran ini luar biasa. Waktu saya menyusun kebenaran ini, saya percaya ini murni karena pekerjaan Roh Kudus semata-mata. Saya suruh nyusun ulang nggak akan pernah bisa, Saudara. Kalau bukan karena Roh Kudus. Roh Kudus bukakan, oh iya manusia jatuh dalam dosa akibat dosa, Saudara. Lalu bagaimana solusi atas dosa? Itu dia kan yang jadi masalah. Pak. Ya. Mazmur berapa itu, Pak, yang menegakkan orang-orang? Mazmur 113 ayat 7. Oh iya, makasih. Coba, Saudara lihat Mazmur 113 ayat yang ke-7. Ia menegakkan orang yang hina dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dan para bangsawan, bersama-sama dan para bangsawan bangsanya. Saya mengajak Saudara untuk mengingat ayat-ayat ini. Tujuannya begini, kalau Saudara mengingat ayat-ayat ini, nanti waktu Saudara memberitakan Injil, ayat firman itu bisa muncul dengan sendirinya. Bahkan waktu Saudara baca firman, itu bisa muncul kayak link dalam pikiran Saudara. Oh, tiba-tiba misalkan Saudara bicara tentang damai sejahtera. Apa sih penyebab damai sejahtera? Karena Saudara sudah hafal Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Oh, berarti rahasianya adalah mengenal kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Oh, ingat perkataan Yesus, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa sih dampak orang terima kebenaran? Oh iya, Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, gitu nanti dalam pikiran kita mulai main. Makanya kenapa saya mengajak saudara-saudara untuk menghafal materi pemuritan ini, saudara latihan. Setelah saudara latihan, sehingga waktu manfaatnya banyak sekali, saudara. Dalam perenungan kita, dalam kita memberitakan Injil, bagus sekali. Saya pribadi mengalaminya. Makanya kenapa saya ingin mengajarkan kepada saudara, membagikannya kepada saudara. Ini luar biasa sekali menurut saya. Kemudian kalau saudara biasa mau menguatkan orang lagi, 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Coba lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-27.
1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Sudah? 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan ini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Wow. Ini ayat-ayat yang menguatkan kita, saudara. Ya, saudara bisa tambah banyak ayat lah. Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9-nya lebih-lebih kita yang telah dibenarkan oleh Allah pasti diselamatkan dari murka Allah. Wah, kalau saudara mengerti kebenaran ini dan itu hidup dalam hidup kita menjadi satu keyakinan, sangat berbeda loh saudara, sangat berbeda. Makanya saya tidak mengajak saudara untuk baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai habis, bukan. Tapi inilah prinsip dasar iman Kristen yang harus diketahui oleh setiap orang percaya. Kalau kita menyadari ini dan menghidupinya, ini powerful banget, saudara. Memerdekakan banget hati kita, merdeka dalam banyak hal. Di samping itu, saudara, hidup saudara akan menjadi berarti karena saudara bisa ketemu orang, saudara suka ngomong firman. Firman itu muncul dalam pikiran kita kalau kita sering mengatakan berulang-ulang. Berulang-ulang. Sekarang siapa yang bisa lupa dengan corona? Gak mungkin bisa lupa dengan corona. Karena di mana-mana orang ngomong corona. Tapi kalau kita ngomong firman terus, maka firman itu akan hidup dalam hidup kita. Dan firman itu memerdekakan hidup kita. Di pertemuan yang paling pertama saya sudah menyampaikan manfaat firman. Bagi saudara yang belum, yang pertama belum ikut, nanti saya akan kirimkan lagi deh PowerPoint dari yang pertama sampai yang saat ini, sudah sampai tapak ajaib ini. Oke? Ada lagi mungkin pertanyaan atau yang mau didiskusikan sebentar sebelum saya lanjut ke bagian yang terakhir. T, Tuhan baik. A-nya arti dosa. P-nya penyebab dosa. A-nya lagi akibat dosa. Yang terakhir tinggal K. K-nya ini kabar baik. Nah, di dalam kabar baik ini ada yang namanya ajaib. Kabar baik itu ajaib, sudah. Menyembuhkan, membenarkan, memulihkan, menyelamatkan, dan sebagainya. Jadi, powerful banget, sudah. Kita belajar kebenaran firman ini. Makanya, saudara bisa mengajarkannya kepada orang lain ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi sebelum saudara ngajarkan, saudara renungkan dulu, saudara ingat, saudara pelajarin. Kalau saudara baca Alkitab, lihat konteks ayatnya. Pelajari satu perikop gitu. Ini kenapa sih muncul ayat ini? Oh, maka saudara akan menemukan kedahsyatan firman lebih luar biasa lagi. Kenapa ya sampai ayat ini muncul? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Kenapa ayat itu muncul? Pelajari konteksnya. Baca satu perikop atau di pasal itu secara keseluruhan. Itu konteks dekatnya kalau kita belajar Alkitab. Oke, kita lanjut lagi. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Kita ngulang sebentar. Oke. Apa saja tadi Tuhan baik? Ayo, ada yang mau mencoba nggak? Yang pertama, Tuhan baik. Tuhan baik ada 3D. Diciptakan menurut gambar rupa Allah. Diberkati dan diberi kuasa. Apalagi? Diberi semua buah pohon dalam Taman Eden untuk dimakan. Tuhan pelihara kita. Kalau yang sebelahnya ada orang beritahu, Tuhan Yesus yang pelihara kita. Tuhan Yesus maha baik. Dia mencintai kita karena dia baik. Gitu ya. Beritahu sebelahnya. Kemudian, arti dosa apa? Pelanggaran terhadap hukum Allah. Ayatnya 1 Yohanes 3 ayat yang ke-4. Habis itu kita masuk P. P-nya apa? Penyebab dosa. Penyebab dosa anak TK. Anak TK apa? Yang pertama tipu muslihat. Yang kedua apa?
keinginan. Tipu muslihat ada 2 area yang biasanya apa? Pengenalan akan Allah. Iblis berusaha menciptakan Allah yang pelit, Allah yang nggak mau menolong gitu ya, Allah yang seakan-akan terlambat pertolongannya, gitu ya. Kemudian pengenalan akan identitas diri. Yesus pun dicobai di identitas dirinya. Habis P, A. Apa? Akibat dosa. Akibat dosa ada berapa? Ada TK, TK, SHM. Ada 7. Bayangkan sebentar. Tuhan waktu Taman Eden datang cari Adam dan Hawa. Apa yang terjadi dengan Adam? Oh, Adam jadi terintimidasi. Takut, dia bersembunyi. Betul? Habis terintimidasi takut, apa yang terjadi? Oh, Adam dan Hawa manusia kena kutuk. Gitu kan? TK sudah kan? Oke? Habis itu apa yang terjadi lagi? Oh, manusia diusir dari Taman Eden. Oh, manusia menjadi terpisah dengan Allah. Makanya Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke? Sudah TK, TK lagi. Habis manusia terpisah, maka kecenderungan hati manusia menjadi berbuahkan kejahatan semata-mata. Itu Kejadian 6 ayat yang kelima. Gitu kan? Habis itu S, SHM sekarang. S-nya apa? Semua orang jadi berdosa. Roma 3:20, Roma 5:12, Saudara. Semua orang menjadi berdosa. Kemudian hanya adalah manusia menjadi hamba dosa, Yohanes 8 ayat 34. Habis menjadi hamba dosa, M-nya apa yang terakhir? Maut. Itu akibat dosa. Nah, menjadi pertanyaan penting yang terakhir adalah, apa yang menjadi solusi dosa? Jadi apa sih solusinya dosa? Mari kita lihat. Kalau kita lihat, manusia jatuh dalam dosa, manusia Adam berusaha menutupi keberdosaan manusia dengan cawat dari daun-daunan. Lalu, solusinya Allah apa? Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Made in Allah, saudara. Solusi Allah adalah membereskan dosa yang telah diperbuat oleh Adam. Intinya apa sih maksudnya? Perbuatan manusia nggak bisa menyelesaikan dosa manusia. Saya ulang. Perbuatan kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan dosa kita. Dan kita bisa melihat, bahkan semenjak manusia jatuh dalam dosa, inisiatif pendamaian itu selalu dari Allah, bukan dari manusia. Allah yang mencari manusia, Allah yang membuat pakaian dari kulit binatang. Tentunya sudah tahu ini merupakan gambaran dari Yesus Kristus. Ada darah yang tercurah yang akan menutupi seluruh dosa manusia. Wow, keren sekali. Ternyata dari peristiwa penciptaan saja, Allah sudah menyampaikan pesan yang sangat penting. Bahwa dosa manusia hanya bisa ditutupi melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, lalu kita bisa melihat lagi. Sebentar. Dosa hanya dapat ditutupi, ditebus dengan penggantian substitusi kematian pula. Upah dosa ialah maut. Makanya kenapa Kristus harus mati di atas kayu salib, menanggung seluruh dosa saudara dan saya. Gitu ya. Lalu, Mesias akan menyelamatkan keturunannya dengan mengalahkan kuasa iblis. Saudara, iblis telah dikalahkan di atas kayu salib. Saudara bisa baca Kolose 2 ayat 14-15, 1 Korintus 15 ayat 27. Coba kita lihat sebentar dulu ya, Kolose 2 ayat 15. Mulai ayat 14 deh. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Makanya yang tadi, iblis kan kerjanya mendakwa kita siang dan malam. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi, penguasa-penguasa telah dilucuti oleh Yesus. Lalu saudara lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-27. 1 Korintus 15 ayat yang ke-27. Mari kita lihat. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Maksudnya tidak ada yang bisa menaklukkan Allah.
Saudara. Jadi segala sesuatu telah ditaklukkan, dikalahkan di bawah kaki Kristus. Dan yang luar biasanya ayat 57, Saudara. Ayat 57. Kalau saudara lihat ayat 57-nya dikatakan begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menang karena Kristus yang berikan kemenangan. Nah, kalau saudara pelajarin ayat, ini saudara lihat 1 Korintus 15 ayat 57, ini konteksnya menang atas apa sih? Coba lihat mulai yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, apa dikatakan? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus, Tuhan kita. Artinya apa? Maut telah dikalahkan. Artinya apa? Maut sudah tidak berkuasa lagi atas hidup saudara dan saya. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Garis bawah ini. Kalau Yesus ada dosa, maka maut akan menahannya. Tapi karena Yesus tidak berdosa, maut tidak berkuasa untuk menahan Yesus di alam maut. Makanya Yesus bangkit dan menyatakan kemenangannya. Oke? Jadi kita akan pelajarin tentang kabar baik. Kabar baik yang pertama, kalau saudara lihat Kejadian pasal 3 yang ke-8, Allah mencari manusia. Sekali lagi, inisiatifnya dimulai dari Allah. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Keselamatan bukan hasil manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia dan memberikan kasih karunia-Nya, membukakan hati saudara, pikiran saudara, untuk kita mengenal Dia, menerima Dia dengan benar. Kemudian Roma 5 ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus, Allah mencari manusia bukan ketika manusia baik, bukan ketika manusia setia dan taat. Allah menyelamatkan manusia bukan karena manusia taat dan setia. Tapi ketika manusia masih durhaka, manusia masih berdosa, kasih karunia Tuhan datang dalam hidup kita. Dan Allah mengangkat hidup kita. Allah yang mencari kita. Kabar baik yang pertama, ajaib itu kan. Pertama adalah Allah yang mencari manusia. Saudara ingat Kejadian pasal 8, Allah cari manusia. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Allah memberikan janji pemulihan. Saudara tahu Allah membuat pakaian dari kulit binatang, betul ya? Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah kabar baik yang pertama, bahwa kemenangan itu dinyatakan melalui Yesus Kristus yang meremukkan kepala ular. Ular itu telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Iblis sudah nggak bisa tuntut saudara lagi. Iblis sudah nggak bisa dakwa saudara lagi. Karena ada darah Yesus. Makanya oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, perkataan kesaksian kita, itu bukan kesaksian kita dapat berkat, tapi kesaksian tentang darah Yesus. Aku telah ditebus oleh darah Yesus. Aku telah dibenarkan oleh darah Yesus. Aku telah diampuni oleh darah Yesus. Aku adalah anak Allah. Karena darah Yesus menutup bungkus kita semua atas semua dosa dan pelanggaran kita. Saudara ingat yang pertemuan lalu saya menjelaskan tentang kebaikan Tuhan, bahwa waktu bangsa Israel memberontak terhadap pemeliharaan Allah, ada buli-buli emas yang berisi mana ditaruh dalam tabut perjanjian, betul ya? Ditutupi dengan tutup pendamaian. Ada 2 loh batu yang bicara pemberontakan terhadap hukum Allah. Kemudian ada tongkat Harun yang bertunas, berbicara tentang apa? Pemberontakan terhadap pemimpinan Allah. Itu ditutupi dengan tutup pendamaian. Nah,
Allah tidak melihat lagi apa yang ada di dalam tutup pendamaian itu. Kenapa? Yang Allah lihat itu adalah darah Kristus yang diteteskan di atasnya. Saudara dan saya sudah berada di dalam Yesus. Makanya waktu saudara perhatikan, misalkan contohnya Batranu. Yang terima penghukuman adalah mereka yang berada di luar Batra. Tapi bagi kita yang berada dalam Kristus, kita tidak terima penghukuman lagi. Karena ada darah Kristus di sana. Ada janji pemulihan. Tuhan memulihkan hidup saudara. Jadi A yang pertama, Allah mencari manusia. Habis A apa? J, ada janji pemulihan. Kemudian A berikutnya, habis Tuhan berikan janji pemulihan, Allah membuat pakaian dari kulit binatang, saudara. Allah membuat pakaian dari kulit binatang, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi, untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian, Roma 3:25. Saudara. Jadi bicara tentang Allah mendamaikan kita melalui Yesus Kristus. Ajaib, Allah mencari manusia, ada janji pemulihan, Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Betul ya? I. Sebelum kita masuk, kita baca dulu ini. 1 Petrus 1:18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan pula dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ajaib. A, Allah mencari manusia. J, ada janji pemulihan. A lagi apa? Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Bicara tentang apa? Allah yang memperdamaikan kita. Lalu kita masuk I. I-nya apa? Ia yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Oke, ini Allah membuat pakaian dari kulit binatang masih. Ini ayat-ayatnya sudah bisa baca. I-nya iya. Maksudnya Tuhan, Yesus yang menebus, membenarkan, menguduskan, dan melepaskan kita dari dosa dan menyelamatkan. Kita lihat ayat-ayatnya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Ini salah satu ayat yang sering saya pakai di dalam perjamuan kudus. Kenapa saya sering pakai? Karena kita harus ingat di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, oleh darahnya lah kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Kekayaan kasih karunia-Nya ini luar biasa, saudara. Nanti hari Jumat, saudara akan belajar tentang hukum Taurat. Ketika saudara belajar tentang hukum Taurat, saudara akan menyadari betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan. Habis hukum Taurat, baru kita akan belajar tentang kasih karunia. Nanti hari Jumat nanti Budita akan membantu saya mengajar, saudara, ganti-gantian. Nanti saudara lihat wajah saya, Pak Susilo lagi, gitu kan. Biar ada variasi lah, biar ada ceweknya juga. Jadi, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia itu begini, saudara. Saudara lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-20. Roma pasal 5 ayat yang ke-20. Roma pasal 5 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini luar biasa, saudara. Nah, ketika orang dengar ayat ini, saudara, jadi di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia jadi berlimpah-limpah. Lalu muncul pasti pertanyaannya begini, kalau gitu enak dong bebas berbuat dosa. Saudara ingat baik-baik, orang benar itu berpikir benar, bukan berpikir dosa. Orang benar berpikir benar, dia merasakan yang benar, dia bukan mikirin dosa. Kalau orang berkata, enak dong bebas berbuat dosa, berarti pikirannya masih pikiran dosa, manusia lama, saudara. Nah, pada Roma 6 ayat yang pertama, kalau saudara lihat Roma 6 ayat yang kelima, jika demikian apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang keduanya dikatakan apa? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa?
bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya. Jadi saudara pelajari ayat ini bagus sekali. Saudara Roma pasal 6, saudara baca nanti sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 juga menyatakan bahwa kita tidak bebas berbuat dosa, dan mati begini. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Garis bawain ini. Orang yang mengenal kasih karunia, hidupnya luar biasa. Nanti habis Jumat, Senin depan kita akan membahas tentang kasih karunia. Cuma nanti Bu Dita akan bahas Taurat, hukum Taurat. Karena apa? Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi mau nggak mau kita harus membahas hukum Taurat dulu, baru kita bahas kasih karunia. Saudara akan lebih jelas lagi, saudara. Nah, singkatnya, sederhananya, bagi kita yang hidup di bawah kasih karunia, saudara lihat Roma 6 ayat yang ke-11. Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itulah cara pandang yang benar tentang kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kita sudah mati bagi dosa. Nggak usah pikirkan dosa lagi. Pikirkan saja semua yang baik, suci, mulia, sedap dengar, sebut kebajikan. Pikirkan itu semua. Itu habitat kita. Itu Filipi 4 ayat yang ke-8, saudara. Jadi jangan lagi berpikir tentang dosa. Nah, kalau saudara lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, saya bukakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sorry. Maksud saya ayat 15. Ayat 10 itu bicara tentang upah orang percaya. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Tuhan Yesus telah menebus, membenarkan, menguduskan, melepaskan kita dari dosa dan menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya. Dan oleh kasih karunia kita sudah mati bagi dosa, kita hidup untuk kebenaran. Amin. Jadi jangan lagi ada pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. Nah, ada yang terkuatnya di 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di mana? Berada di mana? Dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Apa dikatakan? Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Siapa yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita? Yesus. Makanya ajai i-nya itu saya pakai ia. Maksudnya Tuhan Yesus yang menebus, membenarkan, menguduskan, dan melepaskan kita dari dosa. Kita harus ingat di sana, bukan kita yang menebus kita. Apalagi kita mau menebus kesalahan kita dan berbuat baik. Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Saudara, kalau saudara bikin 10 butir telur, saudara sudah pecahkan 9, telur ke 10 busuk, nggak mungkin saudara kocok. Karena sudah tercampur, pasti saudara buang. Nggak bisa saudara pisahkan yang busuk itu dengan yang tidak busuk. Kalau sudah tercampur. Nah, kita, manusia berdosa, nggak bisa lagi ditebus dengan perbuatan baik kita. Hanya darah Yesus yang bisa menebus kita. Kenapa? Karena melalui darah Yesus kita dilahirkan kembali dengan benih ilahi. Makanya kita pakai bahasa yang luar biasa, dilahirkan kembali. Kalau nggak dilahirkan kembali, kita nggak akan pernah bisa diselamatkan. Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oke, nanti saudara lihat ayat-ayatnya. Galatia pertama dan ketiga, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Karena Yesus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Dia yang menebus kita, Dia yang melepaskan kita dari dosa. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita, nggak bisa lepas dari dosa dan kekuatan kita dengan terapi apapun. Tidak akan pernah bisa melepaskan kita dari dosa dan akibat dosa. Semua kita bisa lepas dari dosa dan akibat dosa
hanya dengan percaya pada Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat ke-12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga. Tidak ada keselamatan dalam pendeta siapapun juga. Jadi nanti kalau misalkan ada seorang tokoh yang bisa buat mujizat, bangkitkan orang mati, mungkin membelah laut dan sebagainya, saya beritahu saudara, dia bukan Tuhan, itu iblis yang menyamar, saudara. Memanipulasi, iblis menyamar sebagai malaikat terang dan sebagainya. Oke. Ajaib. Masih ingat? Yang pertama apa? Allah mencari manusia. Habis itu J-nya apa? Ada janji pemulihan. Habis itu A-nya lagi apa? Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Bicara tentang apa? Pendamaian. I-nya apa? Ia yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Betul ya? Yang memisahkan kita dari dosa, menyelamatkan kita. B-nya yang terakhir, besar kasih karunia dan kesetiaannya. Sudah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2, 8-9. Saudara, ini konteksnya konteks keselamatan. Jangan saudara salah terapkan ini konteks hidup sehari-hari. Saudara berkata, oh kita nggak perlu bekerja, kita hidup karena kasih karunia Tuhan kan, jadi nggak perlu bekerja. Nah itu salah konteks saudara. Makanya kalau belajar Alkitab harus lihat secara keseluruhan. Nah supaya saudara nggak bingung, makanya dalam materi pemuritan ini, jangan saudara lewatkan satu pertemuan pun, usahakan jangan. Kenapa? Karena materi ini kan bersambung. Habis tapak ajaib, hukum Taurat. Habis hukum Taurat tentang kasih karunia. Kasih karunia itu ada SKSD, sok kenal, sok dekat. Sumber kasih karunia, karakteristik kasih karunia, syarat menerima kasih karunia, dampak orang yang mengalami kasih karunia Allah. Nah itu harus jelas, saudara. Itu namanya SKSD kalau di kita, saudara. Baru nanti ada tentang keselamatan, gitu, saudara. Habis kasih karunia Yesus Kristus, baru tentang keselamatan. Makanya saudara pastikan ikut semua karena ini dasar banget, saudara. Kemudian, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Wah, ini keren sekali, saudara. Ketidaksetiaan kita tidak pernah menghentikan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Ketidaksetiaan kita tidak pernah dapat menghentikan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Saudara pelajarin aja Alkitab. Adam gagal. Betul? Tapi Allah buat pakaian dari kulit binatang. Abraham gagal. Israel gagal. Musa gagal. Daud gagal. Untuk merepresentasikan antara manusia dengan Allah. Dan akhirnya Allah sendiri yang datang melalui Yesus Kristus. Baru it is finished. Kalau enggak Yesus datang, enggak ada yang finishin ini. Sudah, Israel dengan hukum Tauratnya pasti gagal, sudah. Daud pun gagal, sudah. Saudara pelajari semua saksi-saksi iman itu ada dosanya. Mungkin yang kalau saya pelajari yang nggak tercatat mungkin ya, yang tidak dijelaskan dosanya secara detail itu cuma Henok yang diangkat hidup-hidup. Saudara. Tapi yang lain semua saksi-saksi iman ada dosanya loh, saudara. Jadi makanya kalau kita pelajari Alkitab, kalau dari pihak manusia gagal kita ini nggak bisa apa-apa tanpa anugerah Tuhan. Makanya kita harus fokus kepada anugerah Tuhan. Kita harus fokus kepada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita fokus pada kebaikan Tuhan, maka kasih karunia itu bekerja dalam hidup kita. Oke. Kita lihat lagi, Mazmur 27 ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyebut aku. Daud mengenal Allahnya dengan luar biasa, loh saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tokatmu menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Mazmur. Itu luar biasa, saudara. Janganlah kita takut. Karena Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Amin. Amin. Nah, rangkumannya begini, saudara. Ini kabar baiknya. Sorry. Alam cari manusia. Lalu ada janji pemulihan. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Ia membenarkan, menguduskan, menebus, menyempurnakan kita, menyelamatkan kita. Besar anugerahnya dan kesetiaannya.
Jadi intinya saudara boleh ingat. 10 menit terakhir, saudara. Jenis dosa. 1 Yohanes 5 ayat 16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa apakah yang mendatangkan maut, dan dosa apakah yang tidak mendatangkan maut? Oh, Pak, dosa kecil tidak mendatangkan maut. Dosa kecilnya seperti apa? Berbohong demi kebaikan. Nggak ada tuh Alkitab berkata, upah dosa besar adalah maut. Nggak ada. Upah dosa ialah maut. Gitu, sudah. Jadi dosa apa yang tidak mendatangkan maut dan dosa apa yang mendatangkan maut? Sederhananya saya mau jawab begini aja, saudara, secara cepat. Dosa yang mendatangkan maut adalah ketidakpercayaan pada Yesus. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak ditebus. Mereka yang tidak percaya pada Yesus, maka dosanya tidak ditebus. Kalau nggak ada yang dosanya tidak ditebus adalah dosa orang yang tidak percaya pada Yesus. Karena dia nggak percaya pada Yesus. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang telah ditebus. Dosa orang percaya itu tidak mendatangkan maut. Karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Oke? Nanti saya kasih saudara ini PowerPoint-nya. Mengapa dosa orang percaya tidak mendatangkan maut? Gampangnya begini, saudara. Yang pertama karena telah ditebus. Yang kedua, utang dosa telah dipakukan, dihapuskan di atas kayu salib. Kolose 2 ayat yang ke-14. Telah lunas dibayar. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat yang ke-10 bunyinya apa? Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Lalu saudara buka 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah 1 Petrus 3 ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Untuk segala dosa kita, Kristus telah mati. Dan yang terakhir, kita telah disempurnakan oleh korban Kristus. Ibrani 10 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi ada dosa menghujat Roh Kudus. Nanti saya berikan kepada saudara aja PowerPoint-nya. Saudara bisa pelajarin. Jadi kita sudah belajar selama 3 pertemuan ini. Goal akhirnya adalah tapak ajaib. Kita semua bisa ditapak ajaib, saudara. Jadi kalau saudara lihat, ulang review dari awal. Yang pertama, Tuhan baik, diciptakan segambar dan serupa dan Allah, diberkati dan diberi kuasa, diberi semua buah pohon dalam Taman Eden, artinya dipelihara oleh Tuhan. Lalu arti dosa, pelanggaran terhadap hukum Allah. Penyebab dosa, kalau saudara lihat penyebab dosa, pertama tipu muslihat, 2 area pengenalan Allah, pengenalan akan identitas diri kita. Penyebab yang kedua adalah keinginan, kebutuhan akan daging, kebutuhan akan pengakuan akan kehebatan, keinginan akan kekuasaan. Oke, daging, kehebatan, kuasa ini jiwa, saudara. Akibat dosa, manusia menjadi TK SAM kan, terintimidasi, takut kan, lalu kena kutuk, lalu terpisah, lalu kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan, lalu semua manusia jadi berdosa. Bisa dilihat ya. Lalu menjadi hamba dosa, maut, sudah. Lalu kabar baiknya ajaib. Alam cari manusia, ada janji pemulihan. Alam membuat pakaian dari kulit binatang. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus, menyempurnakan kita. Besar anugerahnya dan kesetiaannya.
Oke, jadi ini gambaran dari materi dasar yang kita pelajarin. Yang pertama tentang tapak ajaib. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau share, mau diskusi, boleh? Mari. Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Atau ada yang mau didoakan mungkin. Waktu kita tinggal 4 menit. Kalau ada yang mau didoakan, boleh unmute. Baru kita... Pak. Ya. Pak, itu materinya nanti dikirimnya kemana? Ke grup pemuritan apa? Grup pemuritan. Oke. Materinya akan dikirim ke grup pemuritan nanti. Iya. Jadi memang materinya khusus yang mengikuti pemuritan saja. Khusus. Yes. Saya mau tanya itu yang tentang jenis dosa itu dimasukkan kategori mana ya? Oh enggak, itu cuman tambahan aja, supaya jelas saja. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, itu sebenarnya mau menjelaskan ke arah menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu mereka tidak mempercayai Kristus. Itu kan waktu itu kan ahli Taurat, orang Farisi. Jadi itu dimasukkan ke hukum Taurat apa yang ini yang tadi tetap ajaib ini, Pak? Enggak dimasukkan kemana-mana. Itu cuma tambahan pengetahuan aja. Kalau yang dihafal tapak ajaib aja. Oke. Biar gampang. Tapi jenis dosa itu penting loh, Pak. Ya nanti di kelas berikutnya waktu kita membahas tentang Roh Kudus, cuman belum. Karena bukunya mau ditulis dulu tentang Roh Kudus ini. Roh Kudus, Praise and Worship sama gereja, kita akan bahas lagi itu. Dosa-dosa terhadap Roh Kudus, dosa menghujat, memadamkan, mendukakan Roh Kudus. Itu nanti kita akan bahas lagi itu lebih detail. Itu dosa terhadap Roh Kudus. Cuman intinya kalau bicara keselamatan, dosa yang mempengaruhi keselamatan kita adalah ketidakpercayaan pada Yesus. Makanya Yohanes pasal 16 ayat 8, coba lihat. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa. Ianya ini maksudnya Roh Kudus. Nanti kalau saudara lihat konteksnya di atasnya itu bicara penghibur. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, itu dosa ketidakpercayaan. Gitu. Jadi, bukan semua dosa. Jadi Roh Kudus itu kerjanya bukan gini. Ingatkan dosa saudara macam-macam. Bukan. Dosa ketidakpercayaan kerja utama. Makanya, itu sejalan dengan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan begini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mengisafkan kita akan dosa.